Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pertemuan kedua dari untayan-untayan Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada pertemuan kedua ini, Al-Hikam, untayan Mutiara Al-Hikam dimulai dari Al-Hikam ke-21. Al-Hikam 21, konsentrasi terhadap tujuan. Tidaklah semangat seorang salik atau ahli ibadah untuk ingin berhenti ketika dibukakan baginya hal-hal gaib, kecuali seruan hakikat berkata kepadanya, yang kau cari berada di hadapanmu, dan tidaklah ketika terlihat fenomena-fenomena indah di hadapannya, kecuali hakikat berkata kepadanya, kami hanyalah fitnah, maka janganlah engkau kufur. Al-Hikam ke-22, antara meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada selain Allah. Engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti engkau menuduhnya. Engkau meminta kepadanya berarti engkau menggibahnya. Engkau meminta kepada selainnya itu karena sedikit rasa malumu. Engkau meminta kepada selainnya itu karena jauhnya dirimu dari diri Allah. Al-Hikam ke-23, takdir ada dalam setiap hembusan napas. Tidaklah setiap napas yang engkau hembuskan kecuali ada takdir yang berlaku bagi dirimu. Al-Hikam ke-24, jangan terlena oleh urusan dunia. Jangan menunggu selesainya urusan-urusan dunia, karena hal itu justru akan membuat engkau terputus dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada kondisi yang engkau ditempatkannya di sisinya. Al-Hikam 25, dunia yang keruh. Janganlah heran dengan berbagai kekeruhan selama engkau masih berada di dunia ini, sebab kekeruhan tidaklah tampak kecuali itu adalah sifat wajibnya. Al-Hikam ke-26, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan tidak akan terhenti selama engkau memintanya kepada Tuhan. Namun, permintaan itu tidak akan mudah jikalau engkau memintanya kepada engkau sendiri. Al-Hikam 27, di antara tanda-tanda kesuksesan akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaannya. Al-Hikam 28, awal menentukan akhir. Barang siapa yang awalnya bersinar, maka akhirnya juga akan bersinar. Al-Hikam 29, batin mempengaruhi zahir. Sesuatu yang tersimpan dalam ghaibnya, rahasia-rahasia akan tampak dalam tanda-tanda lahir. Al-Hikam 30, alangkah jauhnya perbedaan antara orang yang berdalil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan yang lainnya dengan orang yang berdalil menggunakan lainnya untuk menunjukkannya. Orang-orang yang berdalil kepadanya akan mengenal bahwa
keberadaan adalah kepunyaan pemiliknya. Kemudian ia menetapkan segala perkara berdasarkan asalnya. Sedangkan orang yang berdalil kepada selainnya merupakan bentuk yang tidak akan sampai kepadanya. Betapa tidak? Kapankah dia gaib sehingga dibutuhkan yang lainnya untuk menunjukkan dirinya? Dan kapankah dia jauh sehingga benda-benda yang ada dijadikan sarana untuk menunjukkannya? Al-Hikam 31 berinfak. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya. Al-Hikam 32 menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan hidayah petunjuk dengan cahaya menghadapkan wajah kepadanya. Dan orang-orang yang sampai kepadanya akan mendapatkan cahaya berhadapan dengannya. Orang-orang yang pertama bergerak untuk mendapatkan cahaya, sedangkan kelompok kedua cahaya bergerak menuju mereka, karena mereka mempersembahkan diri mereka untuknya, bukan selainnya. Katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka bermain dengan kesibukan mereka. Al-Hikam 33 mengenal aib diri. Keinginanmu untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi dalam diri kamu lebih baik daripada keinginanmu untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan dalam dirimu. Al-Hikam 34 terhijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah terhijab, akan tetapi engkaulah yang terhijab untuk melihatnya. Sebab jikalau ada sesuatu yang menghijabnya, maka dia akan menutup sesuatu yang menghijabnya itu. Sebab jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penutup, maka berarti wujudnya terbatas. Sesuatu yang membatasi yang lainnya tentu akan menguasainya, sedangkan Dia Maha Kuasa terhadap para hambanya. Al-Hikam 35 meninggalkan sifat manusiawi. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan kamu, yaitu dari semua sifat yang kontradiktif dengan sifat ubudiyahmu, agar kamu dapat menyebut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat kepada hadiratnya. Al-Hikam 36 hulu segala maksiat dan ketaatan. Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan pangkal segala ketaatan, kewaspadaan, dan kesucian diri adalah ketidakinginan kamu memperturutkan hawa nafsu. Al-Hikam 37 orang alim, jahil, dan hawa nafsu. Jikalau kamu berteman dengan orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, lebih baik bagi kamu daripada berteman dengan orang pintar tetapi memperturutkan hawa nafsunya. Ilmu apakah yang layak disandang oleh seorang alim
yang memperturutkan hawa nafsunya, dan kejahilan apa yang masih disandang oleh seorang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Al-Hikam 38. Mata hati. Sinar mata hati akan membuat kamu mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat di sisimu. Mata hati akan membuat kamu mampu melihat ketiadaan kamu karena keberadaannya, dan hakikat mata hati akan membuatmu mampu melihat wujudnya, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujudmu. Al-Hikam 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan tidak ada sesuatu pun yang bersamanya. Dia berada dalam keadaan yang sama dengan sebelumnya. Al-Hikam 40. Cita-citamu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai cita-citamu tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha mulia tidak akan mampu dilangkahi oleh harapan manusia. Itulah untayan-untayan mutiara Al-Hikam dari 21 sampai ke 24 dalam pertemuan yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.